Lebih dari itu adalah culture satu, Mindset itu tadi. itu kan mindset, terus skill itu kan bisa dilatih gitu kan, dan ada faktor eksternal orang-orang sekitar yang mengganggu, yang menggoda. Mel, itu Sekarang bisa kasih misalnya kolaborasi, Mel. iya Betul. betul. Coba biaya nanam padi berapa sih 1 hektar? Kasihlah dia 20 juta misalnya. Coba kasih uangnya, besok jadi motor. Iya, benar. Iya kan, jadi handphone. Nah, Lebih komersil ya. iya, kita sekarang nggak begitu. Kita kasih dia benih, bibit, ongkos kerja dia dihitung gitu kan. Kemudian kemudian di hilirnya kita juga pengalaman. Yang kita modalin barangnya harusnya setor ke kita, dibeli oleh kita lagi, kelebihannya untuk dia, keuntungan. Gitu kan. Dia jual ke tengkulak. Iya, itu. Ya Karena kembali apa? lagi Ya itu faktor ada ekonomi, godaan, kan? dia ada pinjaman, ada apa dan lain-lain. Jadi banyak hal. Jadi semakin masyarakat di bawah, sebenarnya ini PR kita. Mereka semakin berpikirnya jangka pendek, hanya berpikir hari ini, ya kan? Ya bayangkan aja petani yang selama ini katakanlah banyak yang nggak mendapat keuntungan sebenarnya, gitu kan? Tiba-tiba dapat modal di muka, dia anggap itu sebagai keuntungan. Uang di muka ini, gitu kan? Saya udah lama nih susah, gitu apa ini? Nah artinya ini harus kita dampingi, dan kita lakukan itu. Dan saya kira pemerintah juga melakukan hal yang sama. Udah, jadi itu kan, itu yang lebih arah sana. Kalau ngomongin aturannya, pemerintah dari awal sudah membuat sebenarnya. Contoh nih ya, Pak Guntur. Jadi ada asuransi pertanian, asuransi peternakan. Yeah. Yang paling saya maksudnya yang saya soroti adalah asuransi peternakan. Bayangin aja, asuransi peternakan itu 80% itu disubsidi oleh pemerintah. 80% loh. Oke, dia hanya bayar 20%. Peternakannya hanya sapi. Iya, Baru sapi. Oke, 20%-nya sendiri. Ternyata pemerintah daerah sekarang menanggung yang 20%. Iya, Jadi 100% dong. Nah, jadi syaratnya dia cuma daftarin aja. Wow. Kasih nama aja. Kenapa? Nah, tapi susah mereka. Gitu. Jadi itu yang sampai saat ini kita masih bingung. Susah karena membayar. Dan nggak bayar. Nggak bayar. Ya dan tidak bayar Ya, kan? tapi mereka nggak mau Nggak daftar. juga. Itu yang dianehkan sampai hari ini. Ya, jadi memang Gitu. perlu edukasi. Ada kebijakan pemerintah yang tadi nggak nyampe ke bawah. Itu free loh padahal. Udah free dia masih nggak mau daftar. Kan aslinya kan 100%. Tapi sama pemerintah ditanggung 80% subsidi. Dia hanya bayar 20. Ternyata Pemdanya bayar lagi, subsidi lagi. Dia hanya bayar 0%. Nah gini mas, Tinggal dia daftar. mas ini, maksudnya gini, ini kan informasi yang tidak sampai ke rakyat. Iya. Maksudnya nggak usah rakyat kita aja juga nggak Iya, tahu. nggak tahu, Ternyata kan? pemerintah begitu bagusnya, begitu Dan- baiknya, dan itu sampai udah- diabsorb 100%. Sebenarnya sih ada yang sampai Bu Lucy. Jadi gini, kita kan mendampingi anggota Komisi 11 DPR RI. Nah, anggota Komisi 11 DPR RI kan mereka tuh setiap minggu itu kita dampingi ke daerah. Nah, itu turun langsung ke konstituennya mereka. Kita turun dampingi. Nah, itu jadi tahu gini mereka. Oh, ada ya Pak asuransi ini ya. Oh, boleh ya Pak. Jadi ada. Jadi nah, kalau yang anggota dewan yang benar-benar pro rakyat itu mereka panggil semua tuh, panggil yang berhubungan OJK sebagai regulator, terus ada bank BUMN, jadi Pasti. kayak BRI kan, BRI yang paling menyentuh, Paling menyentuh Nah, rakyat. kan? Terus nanti dipanggil dari asuransinya. Nah ini jadi si anggota dewan ini memanggil nih tiga elemen ini gitu. Nah dan saat itu juga langsung jadi ayo yang belum tahu jadi kali tahu nih. Nah yang belum daftar sekarang mumpung gratis gitu. Jadi kalian justru nggak bayar tapi kalian akan dapat manfaatnya. Berarti kurang sosialisasi Sosialisasi, juga. Jadi sosialisasi. gini loh, saya begini. Contoh aja, misalnya saya secara pribadi selalu skeptikal dengan pemerintah. Ya, sorry ya. Ya, Skeptikal ini pemerintah ngapain sih? Kita Tapi- rakyatnya berjalan sendiri segala macam, tapi dengan mendengarkan ini. Dengar informasi ini, oh ternyata begitu kan, gitu kan? Ternyata, nah, bagaimana itu dikomunikasikan sampai Itu tadi jadi jadi banyak cara sebenarnya. Jadi kan kita nggak bisa semua merangkul. Nah jadi kalau OJK ya sesuai dengan fungsinya sebagai regulator, misalkan nih OJK karena dia di bawahnya Komisi 11 pengawasannya adalah Komisi 11, jadi kita ya bekerjasama dengan Komisi 11. Ya Komisi 11 ini kan mereka anggota dewan yang pasti punya konstituen. Nah kita ikuti mereka tuh ke seluruh Indonesia nih. Kita ikuti. jadi kita even pemerintah sosialisasi. punya kebijakan itu anggota DPR juga nggak Iya. gitu familiar. Ya itu tadi dikomunikasikan oleh anggota DPR. Jadi kita membantu pemerintah mensosialisasikan program ini Ke rakyat melalui DPR, anggota DPR. Jadi Karena yakin, anggota DPR ini punya pemerintah konstituen. sama DPR tuh
mempunyai informasi yang sama gitu. Bisa kan? Seharusnya ya. Bisa. Iya, Sorry ya, itu gue tadi. Bener nggak? Ya bisa, makanya itu tadi kenapa misalkan kita tahu itu karena kita kan bekerjasama dengan ya kita kan juga sebagai lembaga independen otomatis tahu di kebijakan pemerintah. Nah sudah gitu kita kan ingin tahu nih gimana caranya, kita kan nggak bisa nih menyebarkan informasi ini kalau sendiri. Otomatis butuh alat gitu, butuh moda, butuh transportasinya. Siapa? Yaitu tadi partner kita, yaitu anggota DPR. Anggota DPR ini kan dia punya konstituennya banyak, jutaan kan. Nah, jadi gimana anggota ini kita dampingi untuk melakukan sosialisasi terkait ini, gitu. Jadi itu yang udah kita lakuin. Nah, terkait dengan asuransi tadi. Jadi ada asuransi peternakan, ada asuransi pertanian. Jadi itu maksudnya pemerintah sendiri sudah sebenarnya mencanangkan itu. Cuman memang banyak informasi-informasi yang masih Sekarang berapa persen Mas petani yang sudah daftar menjadi Asuransi itu, asuransi? masuk asuransi. 0,0. Berapa persen dari target? Kalau persennya saya kurang tahu Pak Guntur ya. Ya, Cuman maksudnya anggap petaninya 40 juta lah. cuman Ada yang- sejuta? lebih. Cuman maksudnya gini, dikarenakan gini, kenapa informasi ini misalkan sering keputus, itu apa ya, ya kehalang dengan kepentingan politik dari contoh nih oknum gitu. anggota ini, partainya ini, tapi kebijakan dari pimpinannya gak usah lah karena berseberangan dengan pemerintah. Sering-sering gitu nih. Jadi banyak kendala-kendala seperti itu sebenarnya. Tapi mayoritas gitu kan informasi-informasi ini nyampe sebenarnya gitu. Karena apa? Karena kita ini juga bekerjasama dengan tidak hanya dengan anggota DPR, tapi juga dengan LSM gitu. Nah, contoh nih OJK. Nah, makanya benar kata Bu Mela. Jadi beda pemerintah beda kebijakan. Nah, dulu ketua OJK sebelumnya itu ada kebijakan yang disampaikan juga oleh presiden, namanya BWM. Bukan BMW ya, BWM. Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro, betul. Nah, Bank Wakaf Mikro itu kan dicanangkan di istana. Kita tadinya dengan ketua OJK sebelumnya itu mau ada kurang lebih 1.000 Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro ini benar-benar free, gratis, segratis-gratisnya. Ya, jadi dari anggaran CSR dari perusahaan. Oke. Nah, satu Bank Wakaf Mikro ini itu ada 1 miliar. Oke. Jadi orang datang minjam, balikin aja sesuai, udah nggak ada bunga, nggak ada apa. Nggak ada. Bagus banget tuh. Cost of fund zero. Ya. Tapi pokoknya balik. Ya, yang penting balikin pokok aja. Nah, itu memang sasarannya adalah itu tadi grassroots ya. Jadi benar-benar rakyat di bawah banget yang petani, nelayan. Pertanyaannya. Nyampe sebenarnya. Nah, kembali nggak? sebagian sih kembali ya, sebagian kembali, sebagian tidak. Karena gini, BWM itu kan ada yang ditaruh di sekolah-sekolah keagamaan. Pesantren. Jadi pesantren dikelola oleh pesantren, ada yang murni dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat, gitu. Nah, ganti pimpinan, ganti kebijakan. Sekarang BWM itu stuck, jadi stop, benar stop. Mengganti itu ada penggantinya nggak ada, nggak? belum ada. Sayang sekali ya. Nah, makanya itu tadi. Jadi makanya Alasannya? kurang tahu sih kan kebijakan pemerintahnya ya. Takut. Jadi kebijakan Kira-kira. pimpinannya. Jadi makanya di BWM itu kan bagus sebenarnya kan, karena gini, kita kan evaluasi. Itu kan 5 tahun Pak Guntur ya, jadi polisi. Itu 5 tahun kita adakan. Nah, kita mengevaluasi, bertanya kepada masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya. Menikmati lah. Memang jadi ada yang tidak balik total 1 miliar itu misalkan ya, kan kita cek nih kemana aja duit ini. Nah, karena mereka ternyata, mohon maaf nih, uang itu ada yang digunakan buat menggaji pegawai itu, menggaji. Kan gak digaji kan. Nah, diambil dari uang itu. Terus kalau yang nggak balik itu biasanya itu tadi kan menunggak gitu. Nah, padahal mereka kan nggak bayar bunga ya, hanya balikin modalnya saja. Dan itu ringan sekali, bisa 10.000 sebulan. Gitu, dia nggak perlu gede-gede sebenarnya. Tapi itu lagi-lagi kebijakan yang sudah kita jalankan kemarin itu memang sekarang jadinya keputus karena ganti pimpinan kan, otomatis ganti kebijakan. Nah, kalau terkait yang makan MBG itu, saya juga sama nih dengan kayak Pak Guntur. Jadi kan yang mencanangkan pertama kali jujur jauh Pak Prabowo sebelum menjadi presiden kan beliau ini
meminta wakil Mendikti Prof Stella. Kan Prof Stella itu kan tinggal di Cina. Itu bertahun-tahun itu. Jadi jauh sebelum jadi presiden. Jadi bertahun-tahun tolong teliti untuk MBG ini. Makanya keluarlah kombinasi itu sekian belas ribu itu untuk makan gratis dan bergizi itu. Paketnya. Dan itu Prof Stella itu tidak asal, jadi beliau meneliti. Memang meneliti dia. Nah, dan memang harga segitu karena lagi-lagi beliau seperti yang Pak Gutu sampaikan tadi, itu harga yang benar-benar langsung di petaninya, bukan beli yang udah jadi. Udah di tangan keberapa betul. ya. Nah itu makna. Apalagi dari Makelar, lebih mahal lagi itu. Nah, saking bagusnya program ini ditiru loh Bu. Saat ini beberapa negara meniru program kita. Bahkan sekelas Cina meniru program ini. Walaupun Cina yang memulai. Mulai. Jadi ya. Jadi sayang banget ya. Ini Gimana menarik. ya? Nah, Sebentar. sedikit menarik. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ikram Bang Wakaf Mikro. Kebetulan kemarin saya sempat bantu Pak Wapres ya. Pak Wapres Pak Kiai Maruf Amin di tim staf sus ekonomi keuangan. Nah, salah satu yang kita kerjakan ini adalah memperkuat ini. Jadi konsep Bank Wakaf Mikro ini sangat sangat bagus sebenarnya. Jadi ini memang sumber dananya, modalnya itu adalah dari CSR perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan bank keuangan. CSR yang dibikin produktif disalurkan lewat Bank Wakaf Mikro ini. Bank Wakaf Mikro ini dibangun di sebagian besar itu di pesantren ya, pesantren-pesantren. Dengan tujuan apa? Kan kalau pesantren itu ada kiainya yang jadi local leader, yang bisa menggerakkan masyarakat sekitar. Betul. Kami ikut membantu, waktu itu ada di Tasikmalaya, ada yang di Lampung juga gitu kan, yang diresmikan Pak Wapres Kiai Maruf Amin waktu itu kan, gitu. Itu satu Bank Wakaf Mikro dikasih modal itu 8 miliar. Dari 8 miliar memang ini yang harus kita koreksi mungkin ya, diperbaiki. 7 miliarnya didepositokan di bank syariah juga gitu kan, 1 miliarnya dijadikan modal kerja. Nah, hasil deposito returnnya, marginnya itu digunakan untuk menggaji karyawan. Itu yang ini kan. Nah, kita sih sempat kasih masukan, justru yang diputar itu yang jauh lebih banyak. Betul. Iya kan, lebih banyak. Dan kalaupun ada cost, sebenarnya nggak apa-apa dijadikan semacam bagi hasil. Nggak hanya zero juga. Kalau memang ini bisa lah dimodifikasi, tapi tidak membebankan, gitu kan? Itu yang ini. Nah, mungkin dengan ada sekarang ide koperasi merah putih, bukan ide malah ini udah program ya, program koperasi merah putih, ini diefektifkan dan masif ya. Ini mungkin bisa jadi salah satu solusi. Apakah dengan koperasi merah putih ini dicetuskan kembali akan keluar bank? Mungkin bisa menggantikan mungkin BUMN itu. badan hukumnya bisa koperasi. Dulu Bank Wakaf Mikro itu koperasi juga. Cuma brandingnya bank gitu ya. Tapi sebenarnya koperasi badan hukumnya. Cuma brandingnya bank gitu kan. Dan arahnya juga dulu bukan hanya komunitas muslim, itu untuk semua. Nanti namanya di custom gitu kan. Karena nama itu langsung keluar dari Pak Presiden di istana. Jadi tadinya bukan Bank Wakaf Mikro namanya memang, tapi karena udah Bank Wakaf Pak Presiden jadi ya kita nggak ikutin itu. Waktu itu ya. Gitu. Nah, jadi itu memang program bagus. Nah, kita berharap koperasi merah putih ini, apalagi itu dibangun di tiap desa. Kalau dulu mungkin jumlahnya belum banyak ya Mas ya, 1.000 belum nyampe ya kalau dulu kan, gitu kan, itu kan, ini masif gitu kan. Kalau dibangun satu sistem, kemudian dibuat satu model bisnis, kemudian dikaitkan dengan potensi kearifan lokal masing-masing, ini KMP ini koperasi merah putih bisa menjadi solusi. Tapi kuncinya tadi, satu adalah kelembagaan, kedua sistem, ketiga orang. Perannya Kadin apa sih? Orang itu Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Ini PR ini Kadin harusnya ya kan, elite ini. Kadin ini harusnya menjadi hub dan agregator UKM termasuk ekonomi yang ada di desa. Seharusnya. Ini kebetulan kan di dalam Kadin ini perusahaan-perusahaan besar nih, itu kan. Nah, harusnya itu. Jadi orientasinya jangan lagi perusahaan besar tuh hanya nyari proyek pemerintah, nyari proyek-proyek besar, nyari apa dan lain-lain. Nah, seperti sekarang misalnya makan bergizi gratis. Saya belum dengar peran Kadin untuk ekosistem ini apa. Saya belum dengar. Mungkin karena saya belum dengar. Mungkin sudah ada tapi belum dengar. Padahal ini banyak orang di daerah punya cabang sampai kabupaten. Ini kan talentanya pebisnis.
Betul. Di daerah tuh mungkin UKM juga gitu kan, yang kelas menengah lah. Ibu-ibu rumah tangga itu Betul. kan pebisnis semua. Betul kan, itu kan. Nah ini kan bisa dioptimalkan peran Kadin di sana gitu kan. Kita prihatin ya kalau banyak di daerah, ya kalau ke daerah ya, sebagian besar pengusaha itu adalah rekanan pemerintah, pengadaan. Iya kan? Jadi dia sebenarnya bukan meng-create usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja. Dia hanya nunggu pemerintah punya proyek apa masuk situ. Ini yang terdampak sebenarnya ketika ada efisiensi. Ini yang UKM ini yang terdampak. Usaha-usaha menengah ini yang terdampak ketika ini gitu kan. Tapi UKM yang binaannya Bamela, binaan apa ini UKM murni yang memang dia membuat produk ya kan, meng-create lapangan kerja, memasarkan sendiri, ini saya kira nggak terlalu banyak terdampak ya ini. Justru ini yang harus diperbesar, gitu. Kalau kita sih melihat bisnis itu yaitu memiliki produk kan bisa jasa bisa apa, kemudian menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau hanya nunggu pemerintah punya proyek apa terus menang ditunjuk karena kedekatan apa, nah ini yang harus mindset ini di apa. Nah organisasi pengusaha ini harusnya perannya sekarang adalah menciptakan sebanyak-banyak mungkin wirausaha yang murni wirausaha yang bisa meng-create potensi-potensi lokal menjadi satu komoditas yang bernilai gitu. Karena begitu banyaknya gitu kan? Indonesia produk banyak. Boleh dibilang secara pribadi ya, I'm very proud gitu menjadi orang Indonesia. Karena betul. Indonesia itu resourcesnya semua ada di Indonesia. Laut ada, cuma tidak dikemas, tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola lah yang untuk kesejahteraan masyarakat. Dan itu bukan hanya tugasnya pemerintah bukan aja ya. Pemerintah itu hanya stimulus. Ekonomi kita kan 70% digerakkan swasta sebenarnya kan, dan masyarakat. Nah, kelebihan kita sebenarnya ada momentumnya. Masyarakat kita yang utama menengah ke bawah ya, usaha-usaha kecil menengah ke bawah itu tidak sangat tergantung kepada pemerintah. Dia tanpa dibantu pun dia udah hidup. Nah, apalagi kalau difasilitasi gitu kan maksudnya. Dan mereka cepat bangkit loh. Tadi bilang pandemi, 3 tahun pandemi nih. Bangkit kembali. Dia tidak bisa jualan, tidak apa. Tiba-tiba kita tahun keempat setelah dibuka lagi nggak ada pandemi dan lain-lain. Usaha-usaha kecil itu tumbuh lagi tanpa banyak mengeluh ya. Tapi saya mendengar yang besar mengeluh lah, saya macet lah di sini, saya punya utang lah, ini apa dan lain-lain gitu kan. Pertanyaannya UMKM begitu banyaknya dan kemudian kan kalau nggak salah dulu pemerintah mencanangkan bahwa BUMN itu bukan mendanai membina. Kan banyak tuh sekarang kalau kita dengar bahwa bank BI. Ini ya kan. Itu BI kan paling besar, tapi misalnya salah satu bank lah pemerintah ada 200 UMKM. Nah, yang aktifnya juga cuma 50. Nggak seberapa kok. Jadi binaan-binaan BUMN itu banyak, tetapi dibandingkan total UMKM yang jumlahnya berapa? 64 juta gitu ya. Iya kan? Itu nggak seberapa. Justru yang tumbuh itu adalah yang masyarakat umum. Nah, cuma memang kemarin ada sebagian yang UMKM-nya lebih banyak mungkin di usaha jualan. Barang-barang yang dijual banyak barang-barang impor. Nah, sekarang udah ada regulasi yang memang mengurangi ini. Nah, ini terdampak ke UMKM lain. UMKM yang biasa memproduksi, akhirnya dia nggak bisa produksi karena barang impor jauh lebih murah, misalnya kan. Itu. Nah, beberapa kebijakan pemerintah dulu seperti PLB ya, Pusat Logistik Berikat, itu ternyata berdampak juga ke sini. Gitu kan, ketika barang-barang itu masuk tanpa bea masuk, tanpa pajak, dalam bentuk kontainer, karena dia masuk ke kawasan berikat, kemudian dari sini dijual eceran kan nggak kena pajak. Akhirnya produk lokal nggak bisa bersaing. Tapi aturan itu udah disempurnakan. Nah, Mas, kita kan terbuka banget komunikasi karena digital ini ya, apa yang terjadi di global ekonomi itu kan terdampak di sini. Pertanyaannya, UMKM ini survive nggak sih? Sangat. Akan survive nggak? Dengan sekarang yang kita lihat banyak berguguran. Kenyataan karena misalnya bank ini atau BUMN ini mempunyai binaan sekian banyaknya, sekarang cuma sekian, gitu kan? Cuma sekiannya itu dropnya sampai 70% loh. Nah, pertanyaan dengan ekonomi seperti keadaan seperti ini ya, yang katanya semuanya crash, walaupun mungkin nggak ada efeknya di kita ya, dolarnya mau setinggi apapun, kemudian saham kita juga nggak main saham, ini contoh soal, gitu loh. Saya melihat UMKM itu justru yang UMKM kita Indonesia ini punya daya tahan yang tinggi.
Itu. Nah justru sekarang kalau kita mau koreksi ini kebetulan ada orang OJK. Mm-mm. Berapa sih real yang pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan ke UMKM? Nggak banyak, kecil itu. Kecil banget. Ya? Berapa sih KUR yang sasarannya benar-benar tepat sasaran? Itu perlu kita koreksi. Berapa sih masing-masing penerima pembiayaan bank itu? Yang dibutuhkan UKM kan hanya 25 juta, 50 juta, 100 juta. Tapi kalau lihat jumlah nasabah dengan alokasi jumlah KUR, itu rata-rata bisa jadi 500-an juta per orangnya. Iya kan? Ya mohon maaf, KUR juga kan banyaknya replacement kemarin. Jadi tidak mencetak UKM baru atau UKM yang belum berbank kemudian difasilitasi berbank. Enggak, yang semulanya udah dapat kredit tapi dia kategorinya di bawah 500 juta dianggap UKM nih. Ya udah kamu dikasih dua siklus nih pembiayaan KUR yang bunganya lebih murah. Itu harus dikoreksi, Mas. Yeah. Itu. Nah, justru ini yang harus kita ini kan. Dan Ya, kok jadi gue? dan itu Udah bukan lagi bagian kok. Iya, dan itu ternyata sebagian besar juga bukan UKM produktif. Orang yang minjem uang 250 juta, 500 juta itu sebagian besar konsumtif. Jangan-jangan trading Tapi juga dikategorikan sebagai UKM. Malah konsumtif buat beli handphone, buat beli mobil, buat beli apa. Tapi karena nilainya di bawah 250 juta misalnya itu dianggap sebagai UKM gitu kan Mas. Itu yang ini kan. Nah, itu harus kita koreksi. Pembiayaan bank itu diarahkan ke sektor produktif. Nah, ini larinya tadi bagaimana masyarakat pun kita latih dia mendapatkan pembiayaan produktif. Jadi dia memenuhi gaya hidupnya, memenuhi kebutuhannya itu dari hasil produktivitasnya. Itu yang pertama. Nah, kedua, penempatan perbankan saat ini masih banyak di portofolio. Ya. Di SBI gitu kan. Iya. Di surat-surat berharga di apa. Iya. Bank itu fungsinya bukan itu. Bank itu intermediasi yang punya uang dengan sektor usaha. Nah, ini yang harus jalan. Itu kan harus jalan supaya berapa ribu triliun sekarang aset perbankan. Iya kan, sekian puluh ribu triliun aset perbankan itu betul-betul bisa tersalurkan. Karena di banyak negara, mau itu negara maju, negara kecil, umumnya ekonomi itu ditopang yang paling kuat adalah di usaha-usaha mikro kecilnya ini, usaha kecil menengah, usaha kecil menengah. Kalau misalnya di Korea ya ada chaebol konglomeratnya, tapi dia punya jejaring mitra itu ribuan. Ya kan, di China apalagi, di China semua rumah bisa memproduksi apapun. Nah, ngomong-ngomong Cina, kita mestinya belajar dari sana. Jadi pemerintah itu membiayai atau mengambil semua riset, terus public domain, lisensi, paten. Yeah. Jadi untuk produksi yang bisa dikelola oleh masyarakat, dia patenkan oleh pemerintah dan masyarakat boleh menggunakannya. Makanya jangan kaget kalau merakit handphone bisa di rumah, bikin motor aja bisa di mana, apalagi sekarang kendaraan listrik ya. Home industry. Itu yang harus kita kembangkan. Makanya tuh biayanya murah banget. Murah. Karena pabrik besar tinggal memproduksi ya merakit aja dari itu. Sama kayak pengakuan produsen tas mahal itu tas mewah di mereka cuma biaya sekian. Ketika dibawa ke negaranya, ke negara luar, iPhone lah. Jadi mahal kan? Iya. Ya kan tas merek itu. Nah, makanya Cina tuh pintar sekarang tuh. Mereka itu misalkan menjual yang mirror. Jadi bukan tapi asli, tas itu asli. Tapi cuma belum ditaruh merek itu. Gitu. Iya. Nah, itu dan harga yang jauh lebih murah ketimbang setelah tempel dengan merek lain. Iya, tapi dia yang bikin. Tas itu dia yang bikin. Tapi itu jangankan tas, iPhone itu diproduksi di China. Nah, kalau ya kan, license-nya Amerika gitu ya. Balik ke Amerika mahal, datang ke Indonesia mahal. Harga di Cina 10%-nya gitu kan. iPhone kalau teknologi kita bisa justify lah karena kan research-nya mahal. Research-nya ya. Sorry ya, mungkin dia punya yang dalam-dalam ucus-ucusnya dalam ini murah banget. Nah, itu bedanya China. Semua riset yang mereka ini pemerintah yang pegang dijadikan public domain untuk warga Cina. Jadi siapapun mau ngambil riset publik silakan. Nah, swasta boleh membuat riset yang baru tambahan. Gitu kan? Nah, itu akan digunakan oleh swasta. Makanya itu ya, ke China beli sendal itu bisa Rp10.000. Iya. Murah ya? Murah dan tahan bagus, sendalnya bagus ya. Tahan Rp10.000. Iya. Nah, satu itu, kedua rantai pasoknya. Di kita UKM kita misalnya kalau di Bandung dulu terkenal kan pengrajin kulit, sepatu, Cibaduyut misalnya. Apakah dia dapat dengan mudah mendapatkan bahan baku? Sekarang tutup ya. Impor dia mahal. Akhirnya serbuan produk impor jadi ya kalah lah di kita. Artinya rantai pasok itu yang harus kita bangun. Nah, gitu kan? Sebenarnya pasok itu mungkin ada di sini, tapi lebih prioritaskan diekspor.
Itu juga ada beberapa. Jadi memang kita ya kayak sepatu ya, kita beli kemana-mana coba, fashion baju apa ini ya, keluar pas kita beli dengan brand merek-merek terkenal Made in dibaca Indonesia. Made in Indonesia, Indonesia. yang justru Berarti kan itu nggak beredar. Kualitasnya tuh sangat kita bagus, bagus berarti. sangat bagus. Nah memang ada yang memproduksi di sini kemudian diekspor lagi, ya kan? Ini ya termasuk produk TPT kita ya, tekstil dan produk tekstil kita. Salah satunya yang masuk ke Amerika itu adalah yang diproduksi di sini, ada yang kerjasama dengan brand sana diekspor. Ada 47% Nike, ya ada sekarang. Adidas, ada apa dan lain-lain. Nah, misalnya kan gitu kan? Tarifnya. Itu yang ini. Karena apa? Di kita efisien. Tapi yang punya brand juga memberat aturan. Produk yang diproduksi di Indonesia nggak boleh dipasarkan di Indonesia. Betul. Karena dia jual bisa 20 kali lipat dari harga yang di sini. Betul Ya Pak. kan? Berarti Gitu kalau betul bilang kan. itu. Jadi ada beberapa produk Indonesia yang high class, jadi yang premium, ada sepatu, terus ada sepeda motor, ada sepeda biasa. Kita nggak tahu kalau itu kan asli produk sini ternyata, tapi nggak dijual di kita, Iya. dijual di luar. Dipasarkan di kita. Nah, dan itu hanya untuk di luar. Sepatu misalkan, saya sendiri kan waktu di KBRI itu kita kan memantau tuh, nah produk-produk Indonesia, ada produk Indonesia, tapi kita nggak tahu kalau ini produk kita gitu. Sepatu tuh itu bagus banget Tapi ada mahal tulisan banget. product of Made in Indonesia. Indonesia. Made in-nya. Made in Indonesia. Brand-nya Dan brand itu luar. perusahaannya di Tangerang, gitu. Nah ternyata itu produk Indonesia, tapi kita nggak pernah tahu kalau itu produk Indonesia. Terus yang kedua sepeda biasa. Nah sepeda biasa itu sama di kita jarang lah gitu. Nah, bahkan mahal banget di kita, tapi di luar itu jadi produk yang mewah di negara itu, dan itu produk Indonesia. Yang ketiga adalah sepeda motor. Sepeda motor itu sampai Spanyol, Motor premium kan? sepeda motor biasa, sepeda motor kita ini Oke. menyebut saya sebut merek Yamaha misalkan. Yamaha itu produk Indonesia loh, padahal bukan kan? Bukan. Kan Jepang kan? Iya. Tapi orang Spanyol bilang Yamaha Indonesia. Indonesia. Gitu. Ya mobil juga kita ekspor banyak Iya, juga. Gitu. banyak. Nah, Banyak. Iran terakhir misalkan. Cuma brandnya bukan brand Indonesia. Betul. Nah, Iran terakhir adalah gitar dan piano. Gitar dan piano. Nah, gitar itu kan sangat kan Yamaha juga. Iya, iya. Nah, Itu padahal Cikarang produk pabriknya. kita. Cikarang ya. Pabrik Nah, kan kita udah asli tutup top. pabriknya Sekarang sekarang, udah tutup. piano. Nah, Iran itu meminta produk itu dari kita gitu, meskipun aslinya kan Jepang punya ya. Nah, Brandnya Jepang. brand Jepang. Nah, tapi memang jujur produksi. Jepang itu hanya membolehkan 10 negara yang memproduksi itu. Enggak di seluruh dunia. Salah satunya Indonesia. Dan sekarang sudah tidak karena udah hengkang. Nah, ya. Ya. Nah, dan yang dulu kan waktu Betul. saya di Iran tuh. Nah, waktu Ya. jadi itu waktu itu Iran meminta produk produk kayak gitar dan piano itu hanya maunya dari kita. Gitu. Nah, jadi gitu tadi. Karena memang Indonesia itu kita ada produsen yang punya merek itu hanya mau memproduksi itu di Indonesia, tapi jangan dijual di Indonesia, tapi harus dijual di luar. Ya. Seperti itu sih. Itu syaratnya ya. Nah ini yang menarik tadi Mbak Lucy bilang banyak pabrik yang hengkang ya. Betul, betul. Nah ini PR kita Mbak. Jadi ada banyak faktor penyebab. Satu memang terdampak pandemi juga mereka nggak tahan ya untuk membiayain operasional dan SDM yang begitu lama pandemi. Pasar semua terganggu. Ini faktor-faktor yang ini ya itu kan ini pandemi lah. Nah kemudian ada faktor-faktor yang kita harus benahi. Satu SDM kita, tenaga kerja, buruh kita ini tingkat produktivitasnya sangat rendah. Buruh kita ini separuhnya sebagai pekerja profesional, separuh sebagai aktivis. Iya kan? Aktif. Oh iya juga ya aktivis. Aktivis. Besok lo udah Jadi mau dikit-dikit hari buruh. demo ini kan. Besok. Dikit-dikit demo. Bukan kita menginikan buruh, tetapi produktivitas itu adalah prioritas yang harus dia inikan, tapi hak dia juga tetap harus diperjuangkan. Nah, ini yang membuat daya saing juga kita lemah. Ketika demo, sementara si pabriknya itu akan memproduksi, ada permintaan ekspor harus volume sekian, nggak bisa penuhi, gitu kan? Misalnya gitu kan? Benar. Itu. Nah kita tapi tidak bawa hak buruh untuk apa tetap itu ini, tapi penuhi dulu semua kewajibannya sebagai buruh dan tingkat produktivitasnya tingkatkan. Saya ingat ya Baru OJK yang lain tahun silakan. lalu. Kalau ini gitu kan? Tahun lalu OJK kan mengeluarkan itu literasi keuangan untuk perempuan. Emang selalu Tahun lalu, ya kan? Nah itu jalan nggak sih sekarang sebenarnya? Nah, ini Literasi perempuan yang menjawab. keuangan untuk perempuan. Dapat nggak gitu. binaannya? Jadi karena dari semua yang kita bicarakan ini semua ya, sorry to say, berarti kan kita ngomongin mindset, terus kemudian berbicara Akses. mengenai persepsi, Ya. segala akses dan segala macam, itu kan semuanya
balik lagi ke pendidikan. Nah, kan sekarang kan kementerian tuh sudah fokus. Dia kan bukan PDK lagi kan, jadi pendidikan sendiri, kebudayaan sendiri, ekran sendiri, jadi tiga kan, gitu loh. Nanti gue nanya lagi deh perannya di mana. Nggak, tapi bukan peran lah, karena ini kan baru 6 bulan ya, jangan kita nggak boleh gitu. Tapi bisa jadi udah banyak kerja tapi kita nggak tahu, gitu kan, nggak terkomunikasikan gitu kan. Ini kan kita bicara pendidikan formal dan informal ya, soalnya Mela ada tuh. Pendidikan informal lebih banyak kan. The conclusion is kalau dari kita ngobrol tadi ya, memang semuanya itu harus bergandeng tangan. Kenapa harus conclusion? Karena ini banyak masalahnya. Belum. Enggak, dari pembicaraan tadi. Kayaknya perutnya udah geruk-geruk. Gue udah termasuk udah. Ini gaduh-gaduh udah nunggu soalnya. Lanjut Bella, lanjut. Nggak, aku kan nggak banyak komentar, tapi aku merangkum semuanya ini memang kita ini harus semua bergandeng tangan. Jadi kayak tadi suaranya sampai nggak sih ke bawah gitu, padahal itu kan sebenarnya buat sampai ke grassroots kan, tapi DPR apakah mereka bisa terjun sampai ke bawah gitu. Sementara itu biasanya yang sampai ke bawah itu adalah LSM, organisasi, dan seperti kita gitu, kita bisa kok terus sampai ke bawah gitu. Jadi bisa aktivis ya. Sebenarnya bisa atau mau nggak? Nah, sebenarnya lebih ke mau atau enggak. Bisa dan mau lah, harus itu. Mindset tadi, mindset. Jadi, gitu. Iya. Nanti kalau disuruh datang lagi ya, jangan kapok ya. Terus iya, jadi kayak saya kan saya hanya di bagian mindsetnya aja yang Bu Lucia tahu ya. Saya di bagian mindsetnya aja sampai memberikan core-nya dari training, seminar dan lain-lain untuk mindset, perubahan revolusi mental dan semuanya itu sampai ke lapas-lapas gitu ya. Tapi kalau saya tanya sampai balik lapas ke mereka, ya, sampai lapas, luar biasa. sampai konselingnya di lapas dan lain-lain. Tapi balik lagi pertanyaan ke mereka, kenapa kamu masih seperti ini dan menjadi residivis gitu? Balik lagi. Perut Bu, pulang ke rumah, keluar dari lapas, makan apa gitu kan? Gitu. Itu yang ini kan. Itu tantangan. Jadi pelatihan atau bekal yang di lapas itu nggak bisa membekali mereka menjadi sesuatu. Saat keluar gitu. Iya, skill misalnya. Karena mereka keluar dari lapas. Ada beberapa yang memang ini kan sudah berubah secara ini ya. Iya. Contoh yang sempat viral, pengusaha tambak yang punya ratusan hektar di Karawang ya. Di Karawang bekas preman, bekas apa gitu kan? Iya, itu ada harus juga itu kan. membutuhkan support dari lingkungan juga. Okay. Kalau mereka tidak diterima di lingkungan Dan mindset yang bersangkutan ya kan? Juga pemodalnya tidak ada, mereka nggak bisa ini, dan akan mereka berpikir saya rasanya lebih baik balik lagi di dalam enak, banyak yang kasih makan. Itu di dalam itu saya ya. bisa makan, saya punya banyak teman, justru di luar mereka malah itu ya. Tidak diterima. Ini fakta ini. Iya. Tapi ada beberapa ya yang saya pernah ditemuin oleh beberapa orang ex napiter, narapidana teroris. Itu kan dan dia dibina untuk keluar, terus dibina setelah selesai hukumannya. Jadi usahanya dipertahankan di Sentul sini. Di Sentul. Nah, tapi beberapa ini ya mungkin model seperti itu bisa diindikan. Dia usaha dipertahankan, kemudian akses market juga. Ini saya juga entah siapa yang rekomendasikan waktu itu dialog dengan kita, salah satunya untuk market dan lain-lain gitu kan. Nah, mungkin perlu juga dibuat satu program. Mereka ketika mau habis ini disiapkan. Nah, para narapidana itu disiapkan sampai kalau perlu usahanya itu dipandu, dimodalin gitu kan. Kalau sampai saya ke percaya marketnya. lapas Iya, kan? itu mungkin sudah mempersiapkan. Cuma baru sporadis program, nggak terstruktur baru program, ya. Tapi mungkin juga terstruktur, kita nggak pernah Nggak tahu juga ya. Tapi pada saat dia bebas, pendampingannya tidak ada. Jadi itu nggak boleh. Itu baru 30% sebenarnya kalau di lapas. The real life-nya itu adalah 70% di luar. Itu yang perlu pendampingan. Ya, betul. Pendampingan ya justru itu tadi dari kita mungkin pendampingan bagaimana psikologinya mereka bisa diterima atau mereka penerimaan diri. Betul. Terus juga ada pendampingan kita bekerja sama dengan keuangan gitu, pemodalnya misalnya, dan pendampingan untuk pemberdayaan UMKM-nya sampai dia benar-benar menjadi siap. Kalau di dalam disiapkan, begitu mereka keluar, mereka udah kehilangan
kehilangan Iya. arah banyak. Iya. Dan akhirnya Kalau masyarakat kita sih karakternya kan selalu positif ya, menerima mereka kehadiran di masyarakat itu diterima, iya kan? Nah, Menerima terbuka kan kalau masyarakatnya kan? Trustnya kalau percayanya belum. Iya, Menerima betul. iya karena orang timur. Iya, iya, Mereka menerima. ngomong, tapi pas dia ngomong kita Pada saat gitu mereka ya. mau kerja, kamu kan pernah di penjara. Saya Ini belum bisa percaya. narapidana yang bukan narapidana korupsi kan? Bukan. kalau itu mungkin udah nggak usah ngomongin, nggak usah ada skill Kalau itu. narapidana korupsi itu di luarnya karena Diterima dia, loh kayaknya itu. disambut sampai yang ditangkap aja di demo-demo. Karena mereka merasakan ada manfaatnya, padahal dia ambil uang negara jauh lebih banyak gitu kan daripada yang Justru dibagikan ke kalau saya rakyatnya itu. dengar dari teman-teman yang pernah ada di Dalam. lapas SM ya, inisial SM lapasnya, di dalam itu mereka planning. Oh iya. Begitu iya. keluar ya mereka kerja udah. Iya, iya. Masalahnya kan Gitu ya. mereka tidak terputus dari segi komunikasi. SM itu di kampung saya di Bandung gitu. Inisialnya B. Pakai inisial segala itu. Tapi gue nggak ngerti loh apa SM sama apa B. Tahu dong. Tahu dong. Iya, iya, iya. Kalau itu lawannya SK deh. Gawat ini ya. Keluar Tapi dari benar, sini. tapi benar apa yang dikatakan oleh Mbak Bu Mela. Jadi harus ada apa ya, kerjasama nih semua lini tanpa kecuali. Terkait dengan misalkan nih residivis Pak Guntur. Jadi saya waktu misalkan di Iran, bertugas di Iran itu ada orang Indonesia itu yang didakwah dihukum mati dikarenakan gara-gara narkoba. Oke, asli hukum mati udah. Nah, terus akhirnya kita kan berdiplomasi, terus kita ya maksudnya komunikasi, akhirnya diturunkan jadi seumur hidup. Habis seumur hidup jadi 20 tahun. Setelah 20 tahun sekarang dia bebas. Jadi nggak 20 tahun, cuma sekian tahun aja. Nah, tapi kita tetap tuh. Nah, bersyukurnya sekarang si anak ini perempuan loh, cewek. Dia justru jadi manajer sekaligus penerjemah dan dia buka travel agency Di Iran. di Bali. Di Bali. Iya, keren, keren. Hebat. Jadi yang Artinya dia bisa move on nggak kan? bisa. Jadi maksudnya memang benar. Jadi harus lingkungan itu mendukung, terus sistem itu mendukung, pemerintah mendukung. Nah dia itu akhirnya sekarang kan jujur orang Iran itu kalau ke Indonesia pasti Bali. Bahkan mereka rela charter pesawat dari Iran langsung ke Bali. Nah otomatis butuh orang yang bisa mengerti berbahasa Persia. Iya. Nah dan si Itu jadi Mbak bisnis ini, dengan iya, captive market. betul. Tapi Nah orang Irannya juga percaya dia. percaya banget gitu. Jadi dan dia itu mengubah penampilan kan tadinya mohon maaf ya inilah gitu. Terus hanya mengubah dengan memperbaiki giginya di veneer, terus tubuhnya diperbaiki, jadi cantik sekali. Terus bahasa jangan ditanya. Emang dulu waktu ketemu nggak cantik? kan pakai Dia ke pada. India. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, Kalau iya, Iran. Iya, iya. Kan nggak bisa kan kita dia di penjara itu benar pakai pakaian tertutup kan. Ya sebenarnya ketemu aslinya ketika di Indonesia itu. Iya, Itu kan. nah terus kita kaget ketika kita pulang ke Indonesia, dia sudah jadi manajer, udah punya perusahaan sendiri, udah buka travel agent sendiri, terus sudah gitu jadi penerjemah dalam bahasa Persia sendiri, terus jadi orang-orang dan dia sudah nggak kayak hijab, benar-benar seksi lah gitu. Artinya benar tadi sampaikan residivis itu tergantung nanti nih diterima nggak sama lingkungannya, didukung nggak sama pemerintah, di segala macam. Jadi harus benar-benar terkait. Nah kalau yang ini karena dia sukses ya karena didukung full ini dia sama, hanya dia langsung sukses. diterima besar. Padahal logikanya dia ini sudah down banget, dihukum mati dan Iya. ya kan. Iya. Tapi karena disupport akhirnya dia bisa bangkit. Dan itu bukan skala nasional, internasional loh gitu. Gitu Iya. yang skala dunia loh. Iya. Tapi itu tadi karena didukung, disupport dan kita tidak mengucilkan dia. Kan kita kan selalu ngomong sama teman-teman masyarakat Indonesia di luar tuh, ya mungkin dia nggak berniat tapi karena kan lagi kebutuhan ekonomi gitu kan ya, sehingga melakukan itu. Tapi lihat sekarang hasilnya Iya. lebih sukses dia ketimbang orang-orang yang mungkin mencibir. Mas gitu. kalau pemerintah itu departemen mana atau apa atau LSM atau lembaga mana yang bisa mengcover seperti ini Iya. dalam arti pembinaan ya, Iya, saya dalam kira arti itu, pendampingan iya. gitu. Itu perlu Gimana sosial atau perlu apa? kolaborasi antar kementerian. Jadi yang terjadi sekarang ini mohon maaf ya, arogansi kementerian ini masih berjalan hanya terfokus pada nomenklatur Masing-masing. masing-masing.
termasuk pola anggaran. Tupoksi Ya kan? sih, Ya, jadi misalnya tadi narapidana kalau dari luar negeri ya, mungkin ketika negosiasi pendampingan awal itu bagian dari Kementerian Luar Negeri. Ketika dia keluar, mestinya udah menjadi satu Kementerian Sosial, kedua mungkin Kementerian UKM, ketiga OJK mungkin memfasilitasi gitu kan. Apa sehingga ini. Tapi ada yang menarik kemarin sebenarnya, nah ini soal komunikasi pemerintah. Pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri ya, sukses menyelamatkan korban trafficking Banyak. di Burma apa di mana? Iya, Pak? di Myanmar. Di Myanmar. Burma di namanya. Ya, di Myanmar, gitu kan? Nah, ketahuan orang dulu ya gitu ya. Iya. Di Myanmar coba bayangkan. Jadi operator judi online, ya kan? Jadi apa? Puluhan orang tuh yang diselamatkan. Iya. Tapi ini terkomunikasi secara luas ke masyarakat Enggak. Padahal itu adalah prestasi pemerintahan Pak Prabowo, prestasi Menteri Luar Negeri. Ya kan? Kalau kita mau jujur gitu ya. Betul. Kita ini, apakah itu muncul di publik bahwa ini sesuatu? Enggak. Nah, artinya apa? Memang ini Kurang kembali ke tema komunikasi. awal bahwa komunikasi di pemerintah ini lemah. Iya. Komunikasi di pemerintah lemah. Kemudian Saking lemahnya IT-nya mengundurkan diri ketua. berita kemarin ya. Baru-baru mengundurkan Ya diri. PCO ya. PCO-nya. Ya, saya kira kalau itu perlu kita Itu serius. Iya, betul. Mundur. Udah selesai. Ya, mundur. ya, itu perlu kita apresiasi. Kalau Sekarang- memang merasa Memang ini, nggak kompeten, kita harus ya. membiasakan Justru juga. kita respect. Nggak kompeten. Sekarang Ya, yang kita jadi respect. ini jadi Mensekap tuh yang jadi itunya sekarang. Jubirnya sekarang Mensekap ya. Iya. Ya. Jadi perlu ini. Jadi, nah ini nih menarik evaluasi. Jadi saya kira apa yang dilakukan Ketua PCO ini perlu kita apresiasi ya. Apa Iya, artinya iya, kita harus ketika respect. katakanlah dia tidak achieve, kemudian Tidak mampu. tidak mampu gitu kan. Atau ada hal lain gitu ya, Iya. ya dia harus berani mengundurkan diri. Nah, Iya. kalau tradisi ini dilakukan oleh pejabat-pejabat lain yang nggak tahu karena kita nggak dapat informasi, kita juga belum dengar ya. Iya. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh kementerian lain itu, gitu kan? Ya kalau memang nggak ini ya harus membiasakan kita juga bisa mengundurkan diri Iya, dan lain-lain, 2045 gitu kan? itu kan udah tinggal Gitu. di depan mata. 20 tahun itu sebentar. Bentar. Sebentar banget. 20 tahun sebentar. Gitu loh. Apalagi sekarang pemerintahan 2025 sampai 2024 2029. Coba bayangkan. 5 tahun udah jalan, sekarang pas setengah tahun ya, tinggal pas setengah tahun. Iya, coba bayangkan. Pak Prabowo-nya lari nih, anak-anak sekarang gitu kan? ini, Hah? anak-anak sekarang yang akan lahir atau ya baru, ya masih balita lah maksudnya tuh. Itu kan dibutuhkan sekali di tahun 2045. Bahkan umur 20. Generasi Betul, emas. mereka nanti. Mereka lah. Mereka. Kalau kita berbicara tapi Iya. jangan bicara aja sih. Iya, We have to menyiapkan, action lah. action, menyiapkan. Jadi seminimal mungkin setidak-tidaknya dengan digital bicaralah di Iya. digital ya kan, Iya. edukasi. Betul. Langsung gitu. Dengan forum ini juga sama, Ya, sama kita ini juga jadi ya kita concern. ingin berpartisipasi kemampuan kita ya dengan cara Ini. ini. Maka tadi kan kita ngobrol kan bahwa media sosial itu tempat kita berperang antara negatif dan positif. Oke. Nah, kita harus berkontribusi untuk yang positif. Mewarnai positif. Iya. Nah, semua berita yang negatif itu langsung boom gitu. Iya. Tapi yang positif dilewatin aja Tenggelam. biasanya. Tapi tetap kita Itu mesti tugas harus- kita ya. Itu tugas kita. Dan itu akan membentuk karakter dan mindset masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat kita, mohon maaf ya, kalau kita lihat di sosmed seakan-akan kan pesimis gitu ya. Pesimis. Yang pesimis, yang Ah. wow ya wow. Tapi Iya, kan kalau jadi secara umum di, ya. Di platform Pesimis. media itu bad news is good news. Ya, padahal ketika kita punya jiwa optimisme, ketika kita punya mimpi yang besar, ini sebenarnya menjadi apa? Pemacu ya untuk Iya. itu, menjadi doa juga, Iya, gitu betul, kan? betul. Itu yang ini. Nah, apalagi sekarang, kalau sekarang itu sebenarnya banyak hal yang baik dilakukan, tetapi tidak muncul ke publik, tidak terdengar luas, gitu kan? Yang kelihatan hanya seremoni-seremoni dan sumber kebaikan kesuksesan itu yang saya tangkap ya saat ini hanya ada di Pak Prabowo. Beliau padahal kan yang di tengah bawahnya ini harus juga menteri-menterinya mesti lah, misalnya apa menteri ini pertanian gitu yang kan. sekarang Iya, udah menteri sampai pertanian ke udah nyampe rumput, sana. sampai ke sawah. Tapi kan masalah kita bukan hanya pertanian ini. Iya, betul. Menterinya juga banyak kan, puluhan gitu kan. Nah, yang lain-lain seperti apa? Pariwisata kita nggak dengar. Betul. Yang lain kita nggak dengar juga. Apa sih yang ini kan? Tantangan kan sangat banyak. Iyalah, kan? achievement itu kan seperti menlu yang membebaskan itu juga ya Nggak kecil terkomunikasikan. banget, emang nggak Bisa mungkin jadi orang. semua udah bekerja banyak dan hasilnya bagus tapi tidak terkomunikasikan. Betul. Bisa jadi begitu. Betul. Yang buruknya, Mbak, hanya yang buruknya doang Yang muncul yang buruknya. gitu Ya itu kan. dia, bad news is a good Good news news, untuk iya. media. Untuk aja. media. Untuk media itu kan Iya. cuan. Tapi kalau sekarang berbeda. Good news is good news. Contoh Sekarang kan- masyarakat kita ini. Menteri Pariwisata yang
karena komunikasi publiknya kurang bagus, bahasa Inggrisnya kurang bagus, padahal dia alumni sekolah lihat di Amerika, itu yang dimunculkan. Tapi Iya. orang kan nggak lihat kerjaannya beliau Iya. di luar seperti bisa apa. bisa jadi banyak ya, Iya. bisa Ya, jadi sebenarnya banyak. komunikasi itu kan apalagi backgroundnya dia kan orang gini loh, kadang-kadang semua kita ada kompeten banget gitu ya, tapi pada saat kita menjadi satu figure Iya. yang tiba-tiba Iya. kita di situ terus kita berbicara di tempat publik, itu kan ada rasa grogi, manusiawi Ada. dong. Manusiawi. Sebenarnya hal yang manusiawi. Jadi kalau dia Nah. tiba-tiba bahasa Inggrisnya kok belepotan padahal dia kuliahnya Di I Amerika. know gitu kan, Iya. itu kan karena kita mesti lihat Iya. grogi dia. Iya, bisa Faktor jadi itu. psikologis. Cuma masalahnya Faktor psikologis. ketika ada kejadian ini tidak di cover dengan success story yang Nah, lainnya itu dia tadi. apa. Betul. Gitu loh. Nah. Jadi orang Kembali tahunya lagi ini. Iya. komunikasi. Komunikasi. Kalau ada success story yang bisa mengcover ini hilang.